Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Werunisa, NIM 1800899, nomor absen 11 dari Penjas 5A. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama untuk kedaruratan medis 5. Nah, untuk materi kedaruratan medis 5 sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Nah, untuk media korbannya, saya memakai boneka beruang, kemudian ada bidai yang saya modifikasi dari kertas kardus, kemudian ada tali sepatu, ada kain, dan ada juga nanti bantal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendarahan. Pertolongan pertama tentang pendarahan. Nah, ketika kita sebagai penolong untuk korban pendarahan, nah kita harus memakai APD atau bisa disebut juga dengan alat pelindung diri. Nah, kita pun tidak boleh menyentuh mulut, hidung, dan mata. Nah, kita juga tidak boleh menyentuh atau memakan makanan sewaktu kita memberikan perawatan kepada korban kita. Nah, buang bahan-bahan yang menurut kita itu kotor. Nah, kenapa? Karena ketika barang-barang atau benda-benda yang di sekitar kita itu kotor, di sekitar korban misalkan itu kotor, otomatis tempat yang kotor atau benda yang kotor banyak sekali kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang bisa membuat infeksi kepada pendarahan. Takutnya nanti bakteri-bakteri tersebut pindah kepada luka yang diderita oleh korban. Nah, oke. Untuk pertolongan pertama pada pendarahan itu yaitu misalkan pendarahannya itu ada di tangan. Nah, kita lakukan TET, yang dimana TET itu yang pertama ada tutup, kemudian yang kedua yaitu elepansi, yang ketiga ada tekan jalur darah. Nah, yang pertama yaitu tutup. Misalkan korban mengalami pendarahan di daerah tangan, yaitu di sini. Nah, kita harus menutup pendarahan tersebut bisa dengan kain, bisa dengan kapas ataupun dengan yang lainnya. Kemudian ketika kita sudah melakukannya, menutup luka, nah kita harus melakukan elepansi. Nah, apa yang disebut dengan elepansi? Nah, elepansi itu yaitu tinggikan luka lebih tinggi daripada jantung. Nah, misalkan kita posisikan jantungnya misalkan di sini ya, jantung, sama kita menyamakan boneka ini seperti manusia. Nah, misalkan ini kan kita tutup, lalu kita tarik ke atas biar agar si lukanya lebih tinggi daripada jantung. Nah, hal ini bertujuan untuk agar si luka itu tidak membekak. Nah, misalkan saya peragakan pada diri saya sendiri. Misalkan di sini ada luka, misalkan saya mengalami luka pada pergelangan tangan saya. Nah, nanti orang yang akan menolong saya otomatis harus melakukan elepansi untuk mengangkat tangan saya ke atas seperti ini. Nah, kemudian ada juga tutup alur darah. Nah, kita harus menekan agar si pendarahan tersebut berhenti. Nah, seperti ini. Nah, apabila di kaki, kita bisa melakukannya dengan membaringkan korban tersebut. Misalkan korbannya dibaringkan, kemudian misalkan ini kakinya ya, kakinya di keatasin seperti itu, jadi posisi kaki lebih tinggi daripada jantung. Nah, kemudian untuk perawatan korban pendarahan kita bisa melakukan dengan misalkan tenangkan korban. Nah, kita misalkan ini korbannya, nah kita menenangkan misalkan dengan membawa si korban ke tempat yang lebih aman atau lebih jauh dari
tempat yang misalkan sudah mengalami kecelakaan, misalkan kita harus menjauhkan dari tempat tersebut agar si korban ini merasa tenang. Nah, kita misalkan menyandarkannya, kemudian lakukan cara yang tadi, misalkan TET tersebut, tutup elepansi dan tekan jalur darah. Nah, kemudian setelah itu kita membalut pendarahan tersebut. Misalkan pendarahannya kan di tangan tadi ya, saya contohkan di tangan. Kita misalkan ini pembalut ya teman-teman. Kita balut seadanya saja. Kalau misalkan tidak ada pembalut yang sangat misalkan sama dengan di rumah sakit. Nah, tapi ketika membalut dengan seadanya saja, kita harus mengetahui bahwa si pembalut ini kotor atau bersih. Kita harus membuat si pembalut ini kita harus memberikan pembalut yang bersih, karena ketika si pembalutnya kotor, otomatis bakteri-bakteri yang ada di pembalut tersebut akan masuk ke dalam darah dan menjadi infeksi pada darah si korban. Nah, misalkan ini seadanya seperti ini. Nah, misalkan ini si si lukanya kita balut dan tekan gitu. Nah, setelah itu ketika sudah kita balut, kita harus segera merujuknya ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu shock. Pertolongan pada korban yang shock itu yaitu kita harus menidurkan si korban terlentang. Nah, kita harus tidurkan korban. Kemudian tinggikan tungkai kakinya, ditinggikan sebanyak misalkan setinggi 2-30 cm. Misalkan kita memakai bantal ya, media bantal. Nah, misalkan ini kakinya rapat, nah si tungkainya kita di atas gitu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu pastikan jalan napas terbuka. Nah, kita harus membuka mulutnya agar misalkan kan kita tidak tahu ya bahwa misalkan hidungnya ada sesuatu atau tidak bisa bernapas di hidung, kita bisa membuka mulutnya. Nah, kemudian kendalikan bila ada pendarahan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana pertolongan pada pendarahan ataupun cedera yang lain. Nah, kemudian periksa secara berkala alat-alat vitalnya, yaitu jantung, nadi, seperti itu, otak juga. Nah, kemudian paru-paru. Nah, jangan beri makan atau minuman kepada korban ketika dia mengalami kendala shock gitu, mengalami shock. Nah, ketika kita sudah melakukan rentetan kegiatan pertolongan tersebut, nah kita harus cepat-cepat membawa si korban ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, saya tunjukkan untuk ketika kita melakukannya pada manusia. Saya tunjukkan pada diri saya sendiri. Misalkan tidur terlentang, kemudian kakinya di atas seperti ini. Nah, kita harus ada di atas seperti ini. Nah, untuk teman-teman, kalau misalkan tidak ada benda-benda seperti misalkan bantal seperti ini, nah kita harus mencari misalkan ada juga batu-batu, tetapi masih bisa terasa aman kepada si penderita tersebut, pada korban tersebut. Kita harus membuat si korban tersebut nyaman dan cepat-cepat. Ketika setelah melakukan pertolongan pertama, kita harus cepat-cepat merujuknya ke rumah sakit, seperti itu. Oke teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tindakan pertolongan pada korban terkilir sendi ataupun terkilir otot. Nah,
mungkin terkilir sendi atau otot bisa atau bisa disebut juga dengan ankle kalau misalkan di futsal gitu yang sering saya alami. Nah, sering terjadi pada pemain sepak bola, pemain futsal, ataupun pemain-pemain misalkan basket, voli juga bisa. Nah, atau olahraga yang lain yang mungkin semua olahraga bisa mengalami atau beresiko untuk terkilir sendi atau otot. Nah, karena olahraga itu melakukan aktivitas fisik gitu. Nah, untuk tindakan pertolongan pertama yang dilakukan pada korban terkilir atau terkilir sendi atau terkilir otot, yaitu kita harus mengistirahatkan anggota gerak kita. Nah, misalkan ketika kita sedang melakukan aktivitas futsal, misalkan olahraga futsal, nah kita harus mengistirahatkan dengan kita beristirahat, tidak melanjutkan aktivitas tersebut. Kemudian kita beri kompres air es atau dingin pada misalkan kita mengalami terkilir itu di daerah ankle kaki misalkan nih. Nah, kita harus mengompresnya di daerah sini nih. Nah, kemudian kita kompres lalu balut tekan dengan pembalut elastis. Nah, misalkan saya peragakan dengan kain yang tadi saya pakai sebagai pembalut. Nah, pembalut elastis itu yang saya tahu yaitu yang berwarna coklat. Nah, misalkan kita anggap saja ini pembalut tersebut. Nah, kita misalkan ke sini, kemudian dibalut pembalut yang elastis agar si sendi yang terkilir ini atau otot yang terkilir tidak terlalu banyak pergerakan. Nah, kemudian tinggikan anggota tubuh yang cedera seperti tadi yang dilakukan pada elepansi atau bisa juga disebut dengan elepansi, meninggikan anggota tubuh yang cedera. Nah, setelah dibalut gini kan tinggikan anggota tubuh yang cedera seperti tadi yang sudah saya contohkan. Seperti itu. Setelah itu bisa kita memeriksanya ke tukang urut ataupun ke dokter spesialis. Untuk pertolongan cedera sendi atau cerai sendi, nah kita bisa melakukan dua opsi, yaitu dengan stabilisasi atau jangan merubah posisi pelakuan seperti kita harus memperlakukannya itu seperti tulang patah. Nah, bisa juga dengan lakukan reposisi atau mengembalikan posisi peluru sendi dan mangkuk sendi. Nah, opsi yang pertama untuk tindakan pertolongan yaitu stabilisasi. Nah, kita harus memperlakukan seperti pertolongan pada tulang patah. Nah, kita bisa melakukannya dengan pembidaian ataupun disarankan dengan pembidaian. Jangan pula merubah posisi sendi. Nah, kita sebagai penolong harus melakukan, misalkan kita sedang melakukan pembidaian, nah dengan cara yang tidak melakukan banyak pergerakan pada tangan, misalkan cerai sendinya pada tangan, misalkan pada ini ya, misalkan lakukan ini. Nah, kemudian jangan terlalu banyak merubah atau melakukan gerakan-gerakan pada si korban. Kemudian kita melakukan pembidaian atau pembalutan. Nah, hindari gerakan. Nah, seperti tadi saya jelaskan, jangan terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan pada korban. Nah, karena hal ini akan bisa menambah cedera baru pada organ lainnya. Nah, kemudian setelah melakukan pertolongan-pertolongan tersebut, kita harus
merujuknya ke rumah sakit. Nah, kemudian untuk tindakan pertolongan pada opsi yang kedua yaitu lakukan reposisi. Nah, kita sebagai orang penolong, ketika kita tidak bisa atau ilmu yang kita ketahui tentang cerai sendi ini cukup sedikit atau tidak tahu apa-apa tentang ini, jangan sekali-kali melakukan hal reposisi atau mengembalikan posisi peluru sendi dan mangkuk sendi. Nah, ketika kita tidak tahu apa-apa atau kita tidak berani untuk melakukannya, kita ragu untuk melakukannya, nah itu tidak disarankan karena akan mengalami atau hal-hal buruk atau korban akan mengalami hal-hal buruk yang lebih serius ketika kita orang yang tidak tahu apa-apa atau kita tidak berani melakukannya, kita ragu-ragu, hal itu akan menambah cedera yang lebih serius kepada korban. Untuk yang terakhir, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pertolongan pertama pada orang yang patah tulang. Nah, ketika kita menolong orang yang patah tulang, kita harus melakukan pembidaian. Nah, adapun prinsip-prinsip pembidaian yaitu kendalikan darah, kemudian bidai di 2 sendi tulang yang patah. Tadi kan saya sudah menyiapkan 2 kardus. Nah, anggap saja ini bidai. Nah, ketika kita di luar ruangan, misalkan kita berada di tempat yang misalkan di hutan, terus ada orang yang patah tulang, nah kita bisa memakainya dengan, misalkan kita bisa memakainya dengan ranting, kita memakai bidai dengan ranting. Nah, dimaksud dengan 2 sendi itu yaitu pertama, kemudian yang kedua. Nah, kita manusia kan misalkan ini ada lekukan ya, kita bisa ada sendi untuk membelok-belokkan gitu. Nah, kita ketika manusia misalkan cedera patah tulangnya ada di tangan, nah kemudian kita harus memakainya di sini sampai ujung gitu. Nih, seperti ini teman-teman. Jadi yang misalkan patah tulangnya atau enggak, misalkan patah tulangnya di sebelah sini, otomatis kita harus semuanya agar si patahnya itu tidak bukan menyebar kemana-mana, tidak semakin meluas dan menjadi parah yang serius. Nah, kita pakai seperti ini, kemudian kita ikat untuk pembidaian. Apabila tidak ada tali, nah ini saya contohkan dengan tali sepatu agar nanti ketika teman-teman melakukan pembidaian tidak pusing mencari apa yang harus diikat gitu. Jadi di sekitar kita ada tali sepatu untuk bisa mengikat bidai yang kita cari, bisa juga dengan kayu gitu bidainya. Karena ini pendek tangan bonekanya, jadi saya memakai 2 tali. Nah, ketika banyak panjang harus beberapa tali. Nah, ini kan diusahakan buat teman-teman kalau misalkan ini jangan melakukan pembidaian, jangan terlalu banyak pergerakan pada lengan korban, misalkan patah tulangnya pada lengan korban gitu. Nah, karena takutnya cedera yang dialami korban bertambah parah gitu. Nah, karena kan ini boneka, jadi susah diaturnya.
kita melakukannya pelan-pelan saja gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita melakukan pembedaian pada orang yang mengalami patah tulang agar tidak banyak pergerakan untuk tangan si korban, misalkan untuk patah tulangnya ada di tangan gitu, seperti itu. Jadi kita melakukannya pelan-pelan. Oke teman-teman, seperti itu pertolongan pertama untuk kedaruratan medis 5, yaitu pendarahan, ada shock, cerai sendi, dan kemudian ada juga patah tulang. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.